Mungkin kalau untuk pemikiran salah jurusan itu hampir setiap hari Aca mikir kayak gitu. Dengan dunia perkuliahan ini, Aca bisa menilai karakter orang yang mana emang pantas dibawa, mana yang pantas ditinggal. Yang paling membanting sih mungkin pertemanan ya. Pertemanan sama sistem kuliah gitu. Saya sering berantem, sering beda pendapat gitu. Sering kali kayak kalau mama telepon saya matiin. Saya pernah ada di posisi seperti itu. Kalau pelayaran, kalau orang awam mungkin mandangnya kayak masih pelayaran gitu, kayak mancing lo gitu, kayak gitu nggak sih kak? Orang-orang di perkuliahan tuh lebih ambis dan lebih apatis. Jadi kita tuh pas dapat tukhir dikasih kertas, disuruh pilih dari 10 prodi. Jadi nanti kita disuruh pilih yang paling kita sukai di nomor 1 sampai yang nggak kita sukai di nomor 10. Tidur itu mungkin 3 jam tuh udah syukur loh. Awalnya dulu Wahyu nggak expect kalau di teknik lingkungan tuh bilang sulit gitu untuk teknik lingkungan sendiri ya kak. Terus awalnya mikir kayak, oh saya mungkin bisa nih semester 1, semester 2 mesti penyesuaian. Karena awal basic semester 1, semester 2 itu emang masih dasar banget kak. Mata kuliah dasar. Rupanya semester 3, semester 4, 5 tugas besar udah ada, praktikum udah masuk. Terus tambah lagi kesibukan ya di himpunannya juga ada kayak, wow, gini ya teknik lingkungan gitu. Terus Wahyu juga tanya sama teman-teman yang lain di teknik sipil, teknik industri, yang lain teknik juga. Kalian gimana gitu? Rupanya teman-teman yang kebanyakan yang Wahyu bilang tuh kayak banyak culture shock juga, apalagi bagi orang-orang yang belum pernah dengar teknik gimana gitu kak. Jadi sangat jauh lah kak itu dari ekspektasi Wahyu sebelumnya. Tapi namanya di teknik terkenal kan dengan solidnya gitu ya kak ya, solidaritasnya. Di balik itu semua beberapa hal yang mau Wahyu dirasakan nyamannya di teknik itu kak, solidnya gitu. Gimana teman-teman dengan seangkatan kita, gimana alumni, gimana senior-senior, emang solidnya kalau di teknik nggak ada bandingnya sih kak kayaknya. Dulu saya melihat ekspektasi menjadi anggota PUR itu cuman bilang orang, cuman nangkap orang, rupanya lebih hebat daripada yang saya ekspektasikan. Misalnya dalam kegiatan patroli, kalian bisa bergaul dengan masyarakat, kalian bisa menjadi pemimpin di dalam suatu wilayah, di Babin, Babinsa ya kan. Terus kita tuh dihormatin, segani lah di masyarakat, bahwasanya kita menjadi penegak hukum di kalangan masyarakat. Tidak nyaman, maaf kepada dosen-dosen Aca, karena kaget dengan istilah mendadak mendidik, dimana serba mendadak, terus dengan prakteknya yang bejibun, dengan tugas-tugas yang nggak masuk akal biasanya gitu, karena biasanya bikin makalah tulis tangan kak, yang minimal harus 6 lembar double folio apa segala macam gitu, kadang sampai nggak tidur apa segala macam gitu kan kak. Jadi Aca mikirnya ternyata kuliah nggak sesantai itu ya gitu. Ternyata yang Aca impikan yang kuliah santai, yang habis kelas bisa pulang, yang habis kelas ini bisa main, ternyata setelah Aca jalanin, Aca nggak bisa ngejalanin itu gitu, karena dapat waktu untuk tidur aja itu alhamdulillah gitu. Emang sebenarnya fisik yang dikejar gitu, tapi setelah yang Aca jalanin tadi itu, ternyata dunia pekerjaan itu lebih nih daripada yang Aca udah alamin di dunia perkuliahan gitu. Jadi Aca mikirnya lagi, oh iya ini mungkin sebagai simulasi aja, nanti di dunia pekerjaan lebih parah lagi nih dari ini gitu. Oh beda banget. Nah, aku awalnya itu kayak kalau pelayaran, kalau orang awam mungkin mandangnya kayak masih pelayaran gitu, kayak mancing lo gitu, kayak gitu nggak sih kak? Dulunya aku pikir gitu, cuman beda banget. Kayak enggak seburuk itu kok. Nggak, apalagi ada tuh yang bilang, di kedinasan itu senioritasnya gini loh, kayak lu nggak bakal tahan. Enggak. Kalau lu maksudnya itu kayak masih baik-baik, masih santai aja ya, enjoy banget kok. Sangat-sangat jauh berbeda karena dari masa SMA aku yang masih COVID waktu saat itu, dan dunia perkuliahan yang beda lah gitu, mulai dari teman-temannya, lingkungannya. Orang-orang di perkuliahan tuh lebih ambis dan lebih apatis. Sangat-sangat konkret sih menurut kakak ya, karena emang dari dulu kakak tuh udah memikirkan sekolah, kedinasan, semi militer. Jadi dah kebayang juga pendidikannya bakal diteriak-teriakin, makanannya diatur,
kegiatannya diatur, udah mempersiapkan diri dari awal sih kalau kakak sendiri ya. Kalau di pendidikan itu kan kita memang dibentuk untuk siap terjun dan dinas gitu kan. Tapi kayak kalau untuk pas pendidikan SPSI ini dengan dinas itu nggak jauh beda, dan saya juga nggak terlalu kaget karena saya udah 3 tahun berkecimpung di instansi ini lah. Kecuali memang yang jauh beda itu dari masa perkuliahan ke instansi. Jadi kalau untuk di perkuliahan itu mungkin lebih santai gitu kan, dan hierarki terhadap senioritasnya pun tergantung kampusnya juga kan, ada yang kuat ada yang enggak. Tapi kalau di instansi Polri ini memang kuat. Benar. Ekspektasi yang paling membanting sih mungkin pertemanan ya. Pertemanan sama sistem kuliah gitu. Kita bisa dress well ke kampus itu aja alhamdulillah Robbil alamin menurut saya sebagai anak dokteran. Dulu saya ketawain senior saya, dia bilang kayak gini, kalian nanti kata dia datang ke kampus itu bakal ngerasain gimana kaos kaki tinggi sebelah dan sambil lari-lari. Terus saya bilang, nggak mungkin lah, nggak ada kok yang kayak gitu. Nggak, ternyata saya merasakannya sendiri. Saya ngerasain gimana pakai sepatu sambil lari. Pakai sepatu sambil lari karena dosen tiba-tiba majuin jadwalnya. Dunia perkuliahan itu mendewasakan sekali kalau cara dan sudut pandang kita benar gitu. Bukan cuma mikir kayak tersiksanya aja, enggak, tapi belajar buat sudut pandang lain. Saya pikir akan semenyenangkan itu, ternyata se-struggle itu. Apalagi saya orang yang dulu berkoar dengan sangat bangga saya mau merantau gitu. Baru kemarin saya nangis sama orang tua saya telepon mama. Pada saat itu pasien saya meninggal kayak gitu. Saya sekali lagi saya belum pernah sampai sekarang belum terbiasa melihat pasien meninggal. Saya masih nangis kayak gitu. Sekitar jam 1 lewat kayak gitu. Saya bingung, saya mau telepon siapa ya kayak gitu. Saya mau ngomong ke siapa? Kalau saya ngomong ke teman-teman saya, mereka juga sama nih. Shock juga kayak gitu. Ternyata yang bisa saya telepon cuman ibu saya gitu. Cuman mama yang bisa ditelepon waktu itu. Jadi kayak merantau itu tidak semenyenangkan ekspektasi kalian. Saya sering berantem, sering beda pendapat gitu. Sering kali kayak kalau mama telepon saya matiin. Saya pernah ada di posisi seperti itu kayak gitu. Sampai akhirnya di semester terakhir saya punya struggle yang luar biasa sekali gitu. Dan satu-satunya orang yang ada buat tolong saya itu cuman orang tua saya. Pada saat saya patroli, saya menemukan watak-watak adik-adik teman-teman yang sangat-sangat berbeda. Contohnya pada saat mereka keluar jam 3 nih, jam 3, jam subuh. Jadi pada saat saya keluar, saya amankan dan saya tanya, mau kemana dek? Mau beli nasi goreng pak, tapi pada dibuka rupanya isinya sajam, isinya celurit, ya kan? Ini mau beli nasi goreng atau bunuh orang nih kayaknya kan? Jadi ada watak-wataknya. Dan satu hal lucu, pada saat saya mengamankan terduga adik-adik yang melakukan tawuran ini, mereka sedang lari pada saat pengejaran dan memasuki masjid. Tetapi pada saat memasuki masjid, mereka memakai celana pendek. Dan saya pantau di luar, mereka lagi sholat. Kan dalam hukumnya kalau laki-laki kan aurat sampai lutut ke bawah kan. Terus mereka keluar, saya tanya, kalian mau ngapain? Habis sholat pak, kok pakai celana pendek gitu kan. Kalau dilihat semuanya udah bekas-bekas lumpur, ya udah aman kan. Jadi berbeda wataknya, harus pandai kita mengontrol emosional masyarakat di lapangan. Tiap orang beda-beda ya? Tiap orang beda-beda. Mungkin yang tadi ya Kak, yang penugasan segala macam, terus juga dari lingkungannya Kak. Karena Aca harus bertemu dengan orang baru, bertemu dengan karakter yang baru lagi. Belajar terus jadinya. Belajar lagi Kak. Bangun pagi itu dibangunin padahal kita malamnya kan udah aktivitas sampai jam 11 tuh misalnya. Belum lagi kita ada sistemnya braso ini kayak kita ngelap-ngelap itu di malam hari. Jadi kayak lama banget, kayak 30 menit. Jadi tidurnya itu setengah 12 kalau. Nah, terus nanti bangunnya jam 4. Olahraga pagi itu sebelum subuh. Jadi olahraga pagi dulu, gitu. Jadi kalau terus itu ya karena kita biasanya mulai aktivitas jam 7, tiba-tiba jam 4 kan dor kayak ya gitu. Kalau senioritas aman. Maksudnya itu kayak kakaknya, misalnya nih kayak kakaknya nggak macam-macam, nggak apa, seniornya juga nggak bakal ngikut ganggu kayak kita nggak ada apa-apa tiba-tiba digangguin, enggak. Mungkin yang kayak digangguin itu mungkin orang yang kayak lebih kayak Bandel ya bang? iya, selengean. Kalau bahasanya selengean, tahu nggak selengean? Iya tahu. Selengean. Di sana orang sangat berlomba-lomba untuk siapa sih
yang lebih unggul. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bertanya, mereka berlomba-lomba untuk ambis dengan dirinya sendiri. Apalagi aku gap year kan, harus menyesuaikan lingkungan aku dengan hal yang baru. Ada sih, karena kita tuh satu wisma ya namanya, bara itu disebut wisma. Jadi satu lantai itu ada 50 orang sampai 52 orang. Jadi dari Sabang sampai Merauke tuh kita satu ruangan sama mereka, jadi kita harus pandai menyesuaikan diri gitu. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, dari daerah mana saja yang budayanya beda-beda sama kita. Kita harus bisa mempersiapkan diri untuk itu gitu. Tapi untungnya kalau kita udah lulus dari sekolah kedinasan itu, dari PDN khususnya kan, nanti kalau di dunia kerja ya, kayak kakak sekarang, jadi andalan orang-orang gitu. Jadi andalan kepala dinas, jadi andalan sekda, jadi pokoknya jadi andalan pimpinan. Kalau kita mau kemana pun di Indonesia ini pasti ada teman kita. Mungkin kalau terusnya kayak subuh harus bangun gitu, terus siang binsik lagi, terus malamnya ada binsik lagi. Mungkin habis waktunya pas pendidikan itu binsik gitu, terus belajar. Jadi waktu kita selama pendidikan itu full, nggak ada waktu wah santai dulu, santai nggak ada gitu. Ini memang Dijadwalin ya, Pak? iya, karena kultur shocknya mungkin ketika kita biasa megang HP, nah selama pendidikan itu kita nggak boleh megang HP. Justru bukan pelajaran ya. Kultur shock saya adalah di Minang. Karena saya kebetulan saya orang Jambi, datang ke Sumbar itu pertama kali. Kultur shock saya adalah kayak, kok rasa makanannya gini ya, kayak gitu. Kok beda ya, kayak gitu. Terus belum lagi saya nggak bisa bahasa Minang, kayak gitu. Jadi agak susah berkomunikasi waktu itu. Dan apalagi kan mayoritas makanan di Minang pedas-pedas ya teman-teman. Sementara saya nggak bisa makan pedas, itu kayak kultur shock banget. Loh, kok lontong pagi? Itu kok lontong malam kayak gitu? Sementara di tempat saya lontong pagi nih. Kok sate pagi? Kok kayak gini ya? Oh, ternyata beda daerah, beda pula cara bermasyarakatnya kayak gitu. Yang pertama dari segi ini sih Kak, dari pembelajaran. Awalnya Wahyu mikir dulu teknik lingkungan tuh nggak bakalan ada ngedesain gitu Kak. Rupanya setelah cari tahu, rupanya kayak hal-hal kecil pun yang berhubungan dengan limbah, air minum, rupanya itu didesain oleh teknik lingkungan semua gitu. Jadi kayak hal baru yang Wahyu dapatkan di teknik lingkungan tuh, rupanya teknik lingkungan tuh nggak hanya berfokus pada permasalahan lingkungan, tapi juga berfokus pada perencanaan yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi kayak yang Wahyu pikir dulu tuh teknik lingkungan nggak seperti itu, rupanya jauh lebih luas lagi gitu Kak. Dan barangkali ketika ditanya pun sama orang-orang kampung kan biasanya jarang ya tanya tahu teknik lingkungan tuh ngapain. Pasti tiap kali pulang ditanya jurusan apa teknik lingkungan. Pikiran orang tuh cuma tentang sampah doang gitu. Padahal jauh dari itu hal-hal yang berhubungan teknik lingkungan tuh sangat banyak gitu Kak. Contoh simpelnya aja kayak di Indonesia kan udah banyak pakai PDAM ya Kak untuk airnya. Sistem penyaluran PDAM dari sumber airnya sampai ke rumah-rumah tuh dirancang sama anak teknik lingkungan gitu Kak. Nah itu contoh yang keseharian mungkin yang simpel banget. Belum lagi yang lain, rupanya teknik lingkungan tuh sangat luas cakupannya gitu Kak. Di balik tuntutan-tuntutan tadi ya Kak, lingkungannya juga support. Dari dosen gitu Kak, karena kebetulan kemarin November Aca diikut Duta Kesehatan Indonesia mewakili Sumatera Barat, itu disupport sama jurusan kayak gitu Kak. Kalau dulunya kita nggak disiplin, tiba-tiba disiplin tuh berdampak banget sih menurut. Ada sih sedikit perubahan dari aku yang dulu awalnya malas-malasan. Tapi kalau udah keluar asrama kayaknya aku masih malas-malasan, cuman berkurang lah ya. Kayak dulunya kayak bangun pagi itu susah, sekarang udah gampang. Ibaratnya aku yang sekarang itu lahir dari proses. Aku bisa mencapai titik ini karena semua pengalaman yang udah aku hadapin. Aku juga kerja kan sebelumnya, ada part-time sebagai barista, memasuki dunia perkuliahan, berkecimpung di organisasi juga, harus bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Banyak teman, jadi kalau kakak mau kemana pun kakak disuruh sama pimpinan kakak selalu siap gitu, karena ada teman kakak yang mau menyambut di sana, kan kita nggak tahu daerah lain kan. Dan juga kalau di PDN ya khususnya, itu tuh ada kampus daerahnya. Jadi pas kita tingkat 1 tuh di kampus pusat, terus tingkat 2 nanti disebar di kampus daerah, ada 6, ada di NTB, Papua, Sumbar, Sulut, Sulsel, DKI Jakarta. Jadi nanti pas tingkat 2 kita di kampus-kampus daerah itu sesuai dengan jurusan kita. Kebetulan kakak kan jurusan politik kan, kakak di kampus Papua dulu. Jadi pernah tinggal sama orang Papua gitu. Berdampak sekali, karena mungkin yang saya rasakan selama pendidikan dengan pas dinas itu kayak memang bagaimana kita menghormati yang di atas kita, bagaimana kita nge-treat pimpinan,
bagaimana kita nge-treat anggota atau gimana gitu. Lebih banyak dukanya ya teman-teman. Impian siapa sih nggak tidur 24 jam? Impian siapa sih rasanya pergi liburan ini tapi tetap mikir, aduh nanti kuliah gimana ya, pelajaran ujian gimana ya? Karena kebetulan kan anak kedokteran ini itu ujiannya sebulan sekali, dan kalau misalkan senengnya ya bisa ketemu teman-teman dari berbagai macam daerah. Saya belajar banyak dari mereka. Kalau dukanya itu tadi nggak tidur, kadang makan kalau inget ya bukannya kami nggak mau makan, tapi memang kadang lebih memilih tidur dibanding makan. Kami lebih mendahulukan untuk istirahatin badan dan otak dulu, baru nanti diisi tenaganya pakai makan. Belum lagi penyesuaian uang jajan, karena memang uang jajan yang dikasih per bulan itu rasanya nggak tahu kenapa, sebagus apapun kita manajemen itu rasanya nggak pernah cukup ya. Saya juga nggak tahu, saya rasa ini permasalahan semua mahasiswa. Rasanya uang yang dikasih ke kita tuh selalu kurang. Banyak kebutuhan-kebutuhan lain di luar UKT selaku mahasiswa kedokteran yang harus dibeli, mulai dari uang buku, uang fotokopi, dan lain-lain. Belum lagi nanti jadi mahasiswa semester akhir yang harus siapin skripsi yang fotokopinya itu berkali-kali, ngeprintnya itu berkali-kali. Oke, untuk dampaknya jujur itu sangat berdampak sih Kak gitu. Kayak penyesuaian ilmu ya Kak gitu. Yang basicnya Wahyu nggak tahu, akhirnya Wahyu tahu, kayak itu dampaknya sangat Wahyu rasakan banget itu Kak. Kayak jujur bagi teman-teman yang Wahyu tanya juga, ngerti nggak tentang bidang ini gitu Kak. Teman-teman nggak ngerti, dan itu dampaknya kayak kadang beberapa mata kuliah yang mengajarkan kita teknik lingkungan tuh, yang diajarkan tuh nggak hanya tentang tok mata kuliahnya, tapi di sana kita diajarkan kayak itu tadi Kak, gimana kita bisa solid seangkatan gitu, gimana kebersamaan kita satu angkatan gitu. Karena contohnya aja Kak, kita praktikum, kalau misalkan ada satu kesalahan aja, itu yang kena nggak sendiri Kak, imbasnya ke satu angkatan. Jadi selain ilmu yang kita dapatkan, pembelajaran di teknik lingkungan yang didapatkan tuh kayak gimana diajarkannya kita supaya bisa selalu bersama, nggak meninggalkan satu sama lain gitu Kak. Bagi saya pribadi, saya dapat memahami karakter orang tuh, saya dapat menilai gimana watak-watak masyarakat. Seharusnya masyarakat yang tipenya keras nggak boleh dikerasin, yang tipe-tipenya lunak kita harus tegas. Jadi dalam kepolisian ini kita terus dapat menilai karakter masyarakat, karakter manusia gitu. Satu pun di keluarga nggak ada pelayaran, jadi kayak oh ini sesuatu hal baru karena memang benar-benar awam gitu loh. Pengalaman baru itu karena aku sebelumnya belum pernah ke luar negeri, keluar dari Pulau Sumatera itu aku belum pernah. Tiba-tiba langsung ke Amerika itu kan kayak wah ini berkesan banget. Seru banget ya Pak? Ya, banyak kayak ada kayak 20. Wow, keren banget. Dan itu Makasih. langsung dari apa Pak? Dari Perusahaan. perusahaan ya. Kenal banyak orang. Pengalaman ini sangat berharga, apalagi mencari relasi, belajar banyak hal. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi aku. Banyak banget. Yang paling menarik sih waktu di Papua ya. Tentunya orang tua kakak tuh pasti cemas kan, kakak di Papua. Tapi nggak semua orang Papua itu jahat, nggak semua orang Papua itu kasar. Banyak juga orang Papua yang baik emang dari hatinya. Kakak dekat sama penjaga perpus. Dan kalau sakit bebas mau makan apa. Kalau di Jatinangor ya agak ribet. Kalau sakit tuh emang harus makan makanan dari Menza. Menza itu tempat makan kita di PDN. Jadi walaupun sakit, walaupun nggak nafsu makan, harus makan makanan dari Menza. Tapi kalau di Papua sih enggak. Misalnya mau makan bakso, nanti dibeliin sama perawatnya. Dan pernah juga yang bolong waktu pesiar. Kakak kan naik Grab kan, mau ke mall Jayapura. Terus tiba-tiba di lampu merah ada motor yang nabrak mobil kami. Kaget kan kami. Orang yang punya mobil keluar kan dan ngeliat ada orang yang pakai motor ini lagi mabuk bawa minuman. Kalau kita orang normal pasti kan marah kan sama orangnya, tapi supir Grabnya naik aja kan. Di sini kalau orang yang berpikir yang mengalah katanya. Itu sih yang paling menakutkan di Papua, yang paling berkesan menurut kakak. Kalau di Akpol itu namanya, di SPS Batalion SPSS itu namanya ada Kopel kan. Kopel itu berisikan 6 orang. Jadi saya di situ ada dokter, ada pilot, ada statistik, pokoknya bermacam daerah dan bermacam jurusan saya dicampur di Kopel itu. Dan di Kopel itu berisikan 6 orang. Nah, di situ mungkin saya yang paling memorable itu saya dapat Kopel yang paling horor. Mungkin bedanya beda lokasi, beda, ada misalnya ada resimen Taruna, ada resimen batalion siswa SPSS. Jadi memang beda. Beda lokasi Tapi masih di lingkungan Akpol. Tapi masih di lingkungan Akpol benar.
lebih ke pengalaman ilmu gitu Kak. Yang kedua pengalaman organisasi. Terus di organisasi itu bagi nanti sobat potret yang bergabung di jurusan teknik lingkungan ataupun jurusan lain lah gitu. Kayaknya pengalaman organisasi itu akan menjadi satu perbandingan ketika teman-teman gabung di jurusan teman-teman nanti. Soalnya Wahyu juga aktif juga di organisasi luar, itu jadi seri perbandingan gimana Wahyu organisasi di teknik lingkungan, gimana organisasi di luar gitu. Dan itu nanti akan teman-teman dapatkan gimana perbedaan orang-orang di dalam sama orang-orang di luar. Terus juga untuk pengalaman di teknik lingkungan sendiri, karena teknik lingkungan tuh banyak juga basicnya di pengabdian masyarakat. Alhamdulillah selama di jurusan teknik lingkungan kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, dan itu juga sesuai dengan apa yang Wahyu harapkan dulu ketika kuliah, bagaimana kita terutama Wahyu sendiri bisa berdampak terhadap sosial dan juga masyarakat gitu Kak. Pada saat patroli, tiba-tiba ada saatnya bapak-bapak dan ibu-ibu usia senja lah ingin sholat subuh dan terjatuh. Kami tim patroli menanya, kenapa bapak ibu saya dibegal, dan motornya tuh tiba nggak jauh dari saya patroli. Jadi pas saat pengejaran patroli tersebut yang si begal ini digonceng 3 dan langsung tim patroli mengamankan. Dan pada saat mengamankan tersebut rupanya yang pelaku begal ini juga punya masalah keluarga juga. Jadi timbullah rasa kemanusiaan. Jadi apa maksudnya dan tujuannya kan salah. Tujuannya salah. Yang ibu bapak ingin pergi sholat subuh tersebut juga jadi korban, dan akhirnya mereka saling memaafkan karena kami mempertengahkan masalah mereka. Untuk pendidikan banyak sih momen yang nggak bisa dilupain. Misalnya pada saat kita tidur itu mungkin 3 jam tuh udah syukur loh. 3 jam udah syukur, udah makan 3 kali sehari itu udah syukur. Jadi untuk pendidikan tuh sebenarnya berat, jasmaninya dikuras, akademiknya dikuras, kurang tidur. Tapi kebersamaan itu yang menimbulkan kita tuh semangat, sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama kompak. Nah, itu yang nggak bisa dilupain. Sejauh ini alhamdulillah bagus. Setelah kehidupan merantau, karena Aca bukan orang asli Padang ya Kak gitu. Aca asli Bukit Tinggi. Jadi Aca bisa belajar mandiri lagi gitu. Dengan dunia perkuliahan ini Aca bisa menilai karakter orang yang mana emang pantas dibawa, mana yang pantas ditinggal gitu, tanpa membedakan. Ya banyak pelajarannya Kak. Tentunya tidak. Karena ini adalah passion aku. Enggak sih, karena emang dari awal tuh kalau kakak kuliah, kak mau juga jurusan politik. Kalau kuliah di universitas biasa mau juga ambil jurusan politik sih emang. Baru banget saya rasain, jadi buat sobat potret semua itu pasti akan dialami oleh seluruh mahasiswa pada saat kalian ada yang namanya tahap burnout atau mulai tahap udah capek banget sama rutinitas yang itu-itu aja. Kita pasti akan muncul kalimat kayak, contohnya saya bilang, siapa sih yang bikin saya masuk ke sini kayak gitu, kenapa apa berhenti aja ya jadi dokter kayak gitu. Sempet kok omongan itu terucap karena ya sekali lagi kita manusia ya, tempatnya salah dan hilaf, apalagi capek itu manusiawi sekali. Tapi setiap kali mau berhenti coba ingat lagi kenapa alasan bisa ada di sini. Mungkin ini penyakit semua mahasiswa untuk awal-awal sih sebenarnya Kak, untuk salah jurusan. Sebenarnya sampai semester 3 pun masih merasa salah jurusan Kak. Ketika kita lihat teman-teman yang ikut UTBK contohnya Kak, dia ikut UTBK lagi misalnya gitu, terus dia lulus di jurusan, anggaplah jurusan yang kita inginkan juga, terus otomatis kayak mikir, kenapa saya nggak di sana juga ya kemarin gitu. Jadi merasa salah jurusan tuh mungkin emang penyakit setiap mahasiswa, apalagi di awal-awal sih Kak gitu. Dan Wahyu sendiri juga sempat merasakan pernah berada di salah jurusan gitu Kak. Kalau yang saya rasakan sekarang mungkin nggak. Saya bersyukur dengan pekerjaan saya sekarang menjadi anggota Polri, saya dapat bergaul, saya dapat ada di tengah-tengah masyarakat, dapat membantu masyarakat di sekitar. Terus saya bersyukur berkat doa ibu saya dapat menjadi anggota Polri pertama di cucu keluarga. Tapi kalau untuk pemikiran salah jurusan itu hampir setiap hari Aca mikir kayak gitu. Karena belum dapat konsep yang sebenarnya. Mana Aca balik lagi, ini udah dijalanin, udah kecebur nih, gitu, udah berenang aja gitu, udah jalanin aja gitu. Pernah banget. Kayak yang tadi itu aku bilang dari di tengah kayak aku masih bingung. Ini bener nggak ya? Aku bener nggak ya ngambil jurusan ini? Ini
prospek kerjanya ke depannya bakal nggak mati, karena kan kita kayak iya kebanyakan ini mati di sini nih, jadi kayak pasti pernah salah jurusan, pasti ngerasa salah jurusan pasti pernah. Ada sih, kakak mau yang di NTB karena bisa jalan-jalan ke Bali, ke NTB yang sangat indah kata kawan-kawan kakak yang di NTB kan. NTB itu jurusan Capil sama Satpol PP yang di sana. Sebenarnya di Papua juga ada Raja Ampat kan, cuman itu tuh jauh, harus naik pesawat dulu ke sana. Kalau NTB tuh enggak, bisa main-main setiap pesiar. Menurut saya keputusan saya ini sudah tepat dan saya menjalani dengan pokoknya jangan keterpaksaan lah, enjoy aja. Saya nggak akan pernah mau ubah, bukan karena ya udah ini my passion atau apa, enggak, tapi karena di sini saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa yang belum tentu kalau saya di tempat lain saya dapatkan pelajaran ini. Mau sehancur apapun yang sudah saya lewati, mau senangis-nangis apapun yang sudah saya lewatin, karena proses itulah saya bisa ada di sini. Makanya kita tahu satu peribahasa tuh Sobat Potret, terbentur dan akhirnya terbentuk seperti itu. Tapi jangan terbentur terus hancur ya, jangan banget, karena memang seringkali ada orang yang udah dihadapin masalah sekali kayaknya udah deh nggak mau lanjut gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu Sobat Potret, ini bagian dari kehidupan. Kalian nggak akan pernah tahu rasanya benar kalau kalian belum pernah ngerasain yang namanya salah. Akan tetap milih teknik lingkungan. Dari yang udah Wahyu cari tahu juga, Wahyu cari tanya ke dosen, rupanya teknik lingkungan tuh nggak seperti yang orang-orang bayangkan gitu Kak. Dan juga kalaupun bisa diulang waktu kembali, kayaknya nggak jurusannya yang Wahyu ganti sih Kak gitu. Palingan ke kampus nih Kak gitu. Ke kampus mungkin yang Wahyu ganti. Kan di UNAN nggak bagus sih Kak. Di UNAN teknik lingkungannya udah unggul kok Kak gitu. Udah diakui internasional juga. Tapi untuk di luar mungkin kan metodenya sama beberapa lingkungannya itu lebih terupdate juga gitu Kak. Jadi mungkin kalau bisa diputar, jurusannya tetap akan teknik lingkungan gitu Kak. Saya tetap jadi anggota Polri. Karena yang saya ekspektasikan dari saya menjadi sipil, anggota Polri ini seperti ini. Dan pada saat saya merasakannya, akhirnya lebih daripada yang saya ekspektasikan. Dalam berbentuk positif ya, jika diniatkan menjadi ibadah, menjadi anggota Polri adalah jalan menuju surga. Mungkin kalau bisa diulang, mungkin Aca nggak akan ngambil jurusan ini. Mungkin yang bakal Aca perbaiki ya, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bisa meyakinkan orang tua lagi. Aca bisa masuk ke jurusan yang emang seharusnya Aca minatin gitu Kak. Enggak, karena aku di akhirnya udah kayak ini I found myself gitu kayak karena udah ketemu. Kalau disuruh ngulang lagi, aku bakal tetap, kalau tahu ya maksudnya, kalau tahu di akhirnya gini, aku bakal tetap masuk ke Polteknik Sumbar. Belajar dari pengalaman, aku udah research dulu sebelumnya, benar nggak untuk milih jurusan ini. Karena sebelumnya jurusan aku berbeda kan, aku milihnya tuh manajemen. Akhirnya aku mantap untuk memilih jurusan ini. Menurut saya harus, karena ketika kita sesuai dengan passion, apapun yang kita jalani itu kayak enak, enjoy, terus kayak nggak terlalu ada keterpaksaan untuk menjalani. Passion itu 40% for me ya, kayak gitu. Bukan berarti kita nggak itu, 60%-nya itu lebih ke realistis. Pikirin segala kemungkinan, jangan cuma fokus sama diri sendiri. Pikirin juga orang-orang di sekitar Anda. Terus gimana kondisi keuangan untuk ada di jurusan tersebut, dibanding nanti justru jadi guncangan mental buat kita nanti justru di perkuliahan, karena banyak hal yang lupa kita siapin. Seringkali passion yang ada di SMA itu cuma dasarnya aja teman-teman. Begitu kalian masuk ke jurusan itu, ternyata nggak seperti itu kok jurusan itu. Gitu. Kayak ilmu komunikasi, orang nggak akan pernah bayangin ilmu komunikasi itu ternyata belajar matematika. Terus kayak saya kedokteran, fisikanya ada ini. Justru menurut saya fisikanya nggak terlalu dipakai. Jadi Sobat Potret kalau memang mau dan punya kemauan, dan setelah berpikir panjang rasanya enak nih, bisa dijalanin jurusan ini, ambil deh. Jangan takut buat kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan yang sebenarnya nggak perlu kalian takutin. Iya sih, menurut Wahyu gitu Kak. Untuk menghindari biar nggak salah jurusan. Karena mindset kita salah jurusan itu akan timbul ketika itu nggak sesuai dengan diri kita. Makanya kalau sebelum milih jurusan, mending berkaca ke diri sendiri dulu. Saya gimana sih orangnya gitu.
nanti ketika aku gabung di jurusan ini cocok nggak ya dengan diri aku, biar nanti kata-kata salah jurusan tuh nggak muncul gitu Kak. Pendidikan itu nggak sesuai dengan passion kita, adanya unsur keterpaksaan yang akan menimbulkan kemalasan. Jadi berusahalah teman-teman potret untuk memilih pendidikan itu sesuai standar passion kalian. Mudah-mudahan dalam standar passion kalian itu menimbulkan apa yang kalian inginkan, pekerjaan yang kalian inginkan, cita-cita yang kalian inginkan. Kalau menurut Aca, untuk memilih jurusan itu emang harus sesuai passion kita gitu. Karena kalau kita tahu passion kita di mana dan jurusan kita ini, kita bisa mengorbitkan diri kita bisa menikmati prosesnya gitu. Sedangkan kalau yang kayak Aca alamin sendiri itu lumayan tidak dinikmatin, tapi karena udah terlanjur ya udah nikmatin aja. Kalau menurut aku pendidikan di Indonesia ini masih general ya. Jadi kita nggak ketemu passionnya dari awal. Jadi kalau aku ketemu passionnya itu malahan udah di kuliah nih, iya. Nah jadi kalau udah ketemu dari kecil, menurut aku ya pengaruh. Cuman kalau yang belum, nggak apa-apa, coba aja dulu. Mana tahu ketemu tuh. Iya, sangat penting. Karena melalui passion, kita tuh menghadapinya tuh lebih bahagia gitu loh. Karena ini sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau salah jurusan, mengakibatkan berbagai hal yang negatif. Jadi yang pertama, kalian harus menyukai dulu jurusan tersebut. Yang kedua, tentunya itu bidang kalian. Hari-hari kalian tuh bakalan have fun aja ngadapinnya. Kalau milih jurusan sih harusnya iya ya, sesuai passion kita. Karena kan kita yang mau jalani 4 tahun kan nggak sebentar ya. Jadi kalau misalnya kita salah jurusan, tentunya kita nggak semangat kan menjalani kehidupan. Jadi harus dipikirin matang-matang sih. Jangan sampai lengah selama kelas 3 SMA itu, jangan sampai lengah. Kesalahan paling umum dan kita lakukan semua kayaknya itu adalah SKS, teman-teman. SKS, Sobat Potret. SKS ini apa, Kak? Sistem kebut semalam. Saya pun sebenarnya masih melakukan itu, masih mencoba memperbaiki itu. Memang adrenalin waktu yang mepet itu lebih terpacu sebenarnya memang. Tapi percaya deh, akan lebih sangat nyaman kalau misalkan tugas yang harusnya udah kalian kumpulin seminggu yang lalu, deadline-nya seminggu yang lalu, dibanding kalian harus kejar itu H-1. Coba deh perhatiin lingkungan sekitar, banyak orang pintar itu justru lebih sering main-main sama teman-temannya. Kita sering kali tanya, kok mereka bisa main-main, saya yang belajar kok nilai dia yang bagus. Dia nggak sistem SKS, Sobat Potret. Jadi memang mereka tuh udah mempersiapkan jauh hari. Terus juga gampang kena mental, kalau saya bilang kena mental, karena banyak hal yang nggak sesuai sama harapan mereka di dunia perkuliahan dan justru bikin mereka jadi down dan nggak mau move lagi. Balik lagi, bagi-bagi waktu. Dan kalian selalu belajar, selalu berusaha ambis, tapi sebenarnya nggak tahu yang kalian tuju ini apa sih sebenarnya. Jadi terkesan sia-sia. Ingat, tubuh kita juga butuh istirahat, jadi harus adil sama diri sendiri. Kesalahan oleh para maba menurut Ayu itu yang pertama adalah ngikut-ngikut teman sih Kak gitu. Kebanyakan awal-awal tuh mereka ngikut teman gitu. Misalkan teman pengen kampus top, misalkan kayak di UI. Nanti teman-teman bawahnya juga pengen ikut nih UI gitu. Padahal itu nggak sesuai mungkin dengan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi hindarilah mengikuti teman itu, karena itu benar-benar pengaruh. Jadi sekalipun dia teman dekat kita gitu, tapi balik lagi kemampuan kita sama dia kan berbeda gitu. Jangan pernah sesekali ikutin teman gitu, karena yang akan menjalani dunia perkuliahan tahun kita sendiri gitu. Terus kesalahan kedua tuh menurut Ayu, di masa sekarang kayaknya mahasiswa-mahasiswa tuh kurang riset sih Kak gitu. Kurang cari tahu yang lebih mendalam gitu. Dia cuma tahu misalkan aku pengen kuliah misalkan pengen kuliah di hukum gitu. Tapi basicnya hukum itu gimana, kemudian gimana dunia hukum itu gimana sendiri, dia nggak cari tahu lebih dalam gitu. Iya, mungkin kesalahan yang paling umum ya ikut-ikut teman nih. Jadi bagi teman-teman, pesan aku harusnya kalian tuh lebih mengutamakan passion kalian. Misalnya passion kalian lebih keras, disiplin, kalian itu jiwa kalian pemimpin kalian kuat, saya sarankan untuk menjadi ikatan kedinasan atau anggota Polri atau anggota TNI. Tapi kalau passion kalian itu lebih ke akademik, kelompok, speaking kalian bagus, ilmu kalian dapatkan kuasai, kan bisa untuk ngambil jurusan tertentu seperti hukum, ekonomi, sosial, maupun lainnya. Mungkin ikutan temen-temennya mau kesini, satu circle-nya berlima, yang satu pengen hukum, aku yang ini juga pengen hukum, ya udah semuanya hukum. Aku nggak tahu ini segala macam, kayaknya aku ikutin kamu aja deh gitu. Jadi emang kayak banyak kan kesalahan umum tuh, dia kuliah, aku juga kuliah.
Jadi yang nggak tahu sama passionnya, jadi ngikut-ikutan teman gitu. Berhenti di tengah itu aku sering tuh ngomongin ke teman-teman, ngapain sih berhenti di tengah kayak gitu, ngabisin duit, ngabisin waktu juga. Kalau misalnya ngerasa salah jurusan, kalau kayak gitu menurut aku sih udah jalanin aja dulu, udah terlanjur kecebur juga gitu. Hal yang paling sering itu mereka tidak mengenali medan perang yang mereka hadapi. Kayak mereka nggak cari tahu dulu apa tujuan mereka buat kuliah, cuman hanya ikut-ikutan. Akhirnya mereka salah jurusan. Nah, biasanya kan pasti anak SMA ini diarahkan untuk memilih kampus dengan jurusan yang sedikit diminati kan. Yang penting lulus gitu. Tapi menurut kakak jangan. Kalau buat sekolah ya iya untung gitu. Tapi buat diri kita gimana? Kita selanjutnya nanti mau jadi apa? Kita harus mikirin dari awal. Kalau kita sekolah di situ, kuliah di situ, nanti kita mau jadi apa? Harus kita pikirin dari awal gitu. Dan caranya gimana kak? Kan banyak mata pelajaran di SMA kan banyak ya. Kamu sukanya yang gimana? Yang hafalan, yang matematika, kamu sukanya yang mana? Jadi kamu harus tentukan gitu. Itu FOMO ngikut-ngikut. Wah, teman saya ini jurusannya nih, saya ngikut juga lah. Seharusnya sebelum masuk ke bangku perkuliahan itu kita harus tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah, di situ kayak kita bisa memilih jurusan untuk yang tepat untuk kita. Untuk pesan Wahyu sendiri untuk Sobat Potret tentunya semuanya, ketika nanti pengen kuliah, yang pertama tuh lebih baik berkaca ke diri sendiri dulu. Kemudian jangan pernah ragu akan kemampuan apa yang kita miliki. Terus jangan pernah sesekali merasa minder dengan apa yang kita miliki. Karena setiap apapun yang kita punya itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Dan satu lagi pesan yang untuk para maba tentunya, tetap konsisten pada apa yang telah kita rencanakan. Jangan pernah ragu dalam pilihan yang kita miliki juga gitu. Terus satu lagi, jangan pernah terstigma kalau kita tuh nggak bisa kuliah gitu. Jangan pernah stigma kita tuh nggak mampu gitu. Apalagi untuk teman-teman nanti mungkin ada nih Sobat Potret yang pengen kuliah tapi kayak kendala biaya dari orang tua. Jangan pernah meragukan ekonomi dalam perkuliahan. Karena ketika teman-teman udah masuk dunia kuliah nanti, akan banyak peluang, bukan banyak cara, baik itu dari dosen ataupun dari sumber manapun, itu akan banyak beasiswa-beasiswa yang akan membantu teman-teman gitu. Jadi jangan pernah ragu kalau misalkan teman punya mimpi, ya udah raihlah mimpi itu setinggi-tingginya gitu. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman Potret ya, kalau masih ragu dalam pilihan kalian, tengok ke cermin. Lihat ke cermin, pahamin diri kalian, coba apa yang biasanya kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dari kecil, kalian wujudkan. Jangan dengar kata orang, Tetap motivasi diri kalian, motivasi datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalian mampu, kalian pasti bisa, kalian hebat, kuatkan punggungnya, kuatkan semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan motivasi dari diri kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Untuk Sobat Potret yang masih ragu nih, untuk pikir baik-baik lagi, konsultasi ke BK-nya, tanya ke dirinya maunya apa. Jangan sampai nanti mikirnya aku salah jurusan, tapi juga pertimbangin dari restu orang tua, karena kalau bukan karena doa orang tua, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Coba aja dulu, kayak ini bener-beneran coba, maksudnya tuh kayak jangan, kadang ada yang iya coba gitu, nggak coba iseng-iseng, maksudnya itu coba untuk berhasil ya. Ada satu quotes yang paling aku suka, itu dari Umar bin Khattab. Apa yang melewatimu berarti emang tidak ditakdirkan untukmu. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Jadi believe yourself guys. Percaya aja sama diri kalian dan kemampuan kalian sendiri. Jangan banyak mikir, sekolah di PDN aja gratis. Tapi syaratnya harus tingginya yang laki-laki 160 cm, kalau yang perempuan 155 cm minimal ya. Dan matanya boleh minus, tapi maksimal -1 atau +1. Terus kakinya nggak boleh X, nggak boleh O. Harus siap mental. Dan kalau di PDN langsung diangkat jadi PNS. Kita harus tahu kelebihannya dan kekurangan yang dalam dirinya gitu. Cuman kalau untuk SPSS, akademiknya beda, yaitu akademiknya lebih ke tergantung kejuruan kita. Kalau akademik Akpol atau Bintara itu lebih general, lebih umum. Batasan umurnya pun beda. Kalau SPSS untuk sekarang umur 27 dan untuk Akpol
22 kalau tidak salah, kalau enggak 21 gitu. Itu untuk Bintara dan Rengan Akpol sama, kalau untuk SPSS beda. Dan ada juga untuk spesialis itu batasan umurnya sampai kalau tidak salah itu 29 atau 30 gitu. Mungkin itu of course belajar, jangan cuma modal doa, ikhtiar tanpa usaha, doa tanpa usaha itu nggak akan berguna sayang. Dan jangan lupa istirahat juga, dan jangan lupa searching juga, kayak mulai dari beasiswa. Penyesalan saya sampai sekarang itu adalah saya melewatkan banyak hal. Beasiswa saya lewatkan, terus lomba-lomba banyak yang saya lewatkan, padahal saya bisa lalui itu. Dan semoga kalian nggak mengulang kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya bersyukur banget menjadi anggota Polri sekarang, melihat saya dapat membantu orang tua saya dalam ekonomi, saya dapat membantu adik-adik saya untuk melanjutkan pendidikannya, dan saya dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan. Dan saya juga bersyukur melihat diri saya sendiri ketika teman-teman saya berjuang masih kuliah, masih mencari pekerjaan, dan saya terkait pekerjaan ini saya sangat bersyukur. Rasa syukur ini mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dapat dilipat gandakan oleh Tuhan. Mungkin kalau bukan karena dorongan saudara tadi, bukan dorongan dari keluarga, Aca nggak akan berada di titik ini. Aca nggak akan menyandang prestasi-prestasi yang lumayan tinggi lah grade-nya gitu. Alhamdulillah banget bisa ketemu sama jurusan nautika, bisa ketemu dunia pelayaran tuh bersyukur banget. Kalau nggak nyoba dari awal tuh mungkin aku nggak bisa ketemu nih sama kerjaan yang bisa meyakinkan aku loh gitu. Luar negeri juga Iya, alhamdulillahnya ya. Sangat bersyukur aku bisa sampai di titik yang sekarang karena prosesnya sangat panjang, dan aku bisa sampai di titik yang sekarang pun perlu belajar banyak hal yang harus aku hadapin dulu. Alhamdulillah sih di umur 22 tahun kakak udah menjadi pegawai negeri sipil. Jadi pas kakak pertama masuk PNS itu kakak PNS paling muda di kantor gitu. Sedangkan ada ibu-ibu yang udah tua, yang udah honor 19 tahun, 13 tahun, tapi belum diangkat jadi PNS. Itu hikmah dan rasa syukur yang sangat dalam yang kakak rasakan. Saya bersyukurnya kayak melihat kebahagiaan orang tua. Melihat kebahagiaan orang tua, bahwasanya bangga dengan anaknya yang udah dapat ya apa yang diinginkan anaknya gitu. Rasa syukur saya adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih, maksudnya kayak semakin dewasa kita harus semakin mengerti syukur itu dipersimpel. Teman-teman jangan kayak diberatin kayak bersyukur harus begitu Anda dapat sesuatu. No, tapi bersyukurlah karena Anda masih dikasih nafas hari ini, itu udah sangat bersyukur. Karena bahkan penelitiannya ada, kalau hari ini Anda bisa makan nasi dan bisa tidur di atas kasur, Anda udah lebih beruntung dari 2 juta orang lainnya. Jadi biar lebih happy, biar lebih enjoy in your life, Sobat Potret, coba syukurnya itu pandang ke bawah, jangan cuma pandang ke atas. Ya kalau rasa syukur, ya syukur banget sih Kak, karena yang dari awal bahkan Wahyu nggak expect bisa kuliah gitu, terus akhirnya sekarang udah menginjak semester akhir juga, itu kayak rasa-rasa bahkan membayangkan wisuda tuh kayaknya hal yang nggak mungkin dulu gitu Kak. Rupanya walaupun belum wisuda nih ya Kak ya, jadi kan kayak mikir nanti saya wisuda, bisa rupanya saya pakai toga gitu, dan itu mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi kayak Wahyu pribadi kayak syukur alhamdulillah, terima kasih juga kepada orang tua Wahyu, juga kepada teman-teman yang udah hadir di kehidupan Wahyu, kayak itu benar-benar sangat bantu bagaimana perjalanan pendidikan Wahyu sampai sekarang gitu kan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ada minatnya ke kedinasan juga bisa ke Instagram Askia, karena Askia tuh updatean terus tentang perkembangan dunia kedinasan. Tapi kalau untuk Poltekkes ya Aca dari Instagram, atau bisa jadi di websitenya Poltekkes Kemenkes Padang. Ada di Instagram pejuang kedinasan, itu aku yang ingatnya pejuang kedinasan, terus ke info kedinasan itu ada sih. Cuman kalau mau lebih tanya, kayaknya bisa di DM aku. Kayak aku lupa akunnya, cuman aku tahu akunnya. Kalau untuk tes ya, itu tuh ada Bang Ripa JP buat ngelihat potensial kalian di mana. Tempatnya Instagram sih, YouTube juga bisa. Sekarang kan banyak ya, YouTube, Instagram, TikTok. Bisa sih scroll di sana. Mungkin saya sebelumnya juga les di Arka. Mungkin Sahabat Potret kalau
mau les bimbel atau setelah sekolah ingin masuk kedinasan atau apapun itu, boleh les di Arka tersebut. Oke, kalau informasi buat seputar dunia perkuliahan ya, saya rasa ada banyak sekali influencer yang luar biasa. Karena ada banyak banget, terutama teman-teman saya sendiri yang dari FK itu banyak melakukan atau dapat beasiswa pertukaran pelajar itu ke luar negeri. Dan mereka tuh sering banget sharing info mereka itu ke TikTok mereka atau Instagram mereka. Gunakan sosial media Anda sebaik mungkin.